Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar para siswa. Pada part 2 ini akan dibahas materi tentang wilayah formal. Pada part 1 sudah dikaji tentang pengertian wilayah. Nah sekarang mari kita belajar tentang wilayah formal. Wilayah sebagai suatu ruang di permukaan bumi secara umum meliputi bidang atau luasan secara 3 dimensi yang mencakup panjang, lebar dan tinggi sampai batas atmosfer tertentu. Karakter yang khas dari suatu wilayah atau region dapat ditinjau dari aspek fisik dan sosial budaya. Oleh karena itu, wilayah merupakan suatu kompleksitas tertentu sebagai hasil dari interaksi dan interrelasi berbagai unsur yang terdapat di dalamnya. Contoh wilayah yang ditinjau dari aspek fisik, antara lain wilayah pesisir, wilayah hutan hujan tropis, wilayah gurun, dan wilayah pegunungan. Adapun wilayah ditinjau dari aspek sosial budaya meliputi wilayah Amerika Latin, wilayah Amerika Anglo-American Region, wilayah perkotaan, dan wilayah pedesaan. Kalian dapat menandai suatu wilayah formal dengan adanya karakteristik umum di suatu wilayah. Wilayah formal dapat diidentifikasikan dari kenampakan fisik seperti bentuk lahan, iklim, curah hujan, tanah, dan vegetasi alami. Batas-batas wilayah formal diperoleh melalui berbagai metode seperti mengikuti batas alami. Batas alami dari kenampakan fisik contohnya puncak pegunungan, sungai, danau, atau tepi laut. Wilayah formal juga dapat dibatasi menggunakan garis lintang dan bujur. Selain kenampakan fisik, wilayah formal dapat dibatasi oleh kesamaan karakteristik sosial dan budaya. Kriteria tersebut seperti bahasa, etnik, dan identitas politik. Provinsi tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh wilayah formal yang dibatasi oleh manusia sebagai identitas politik. Menurut T.J. Ulter, wilayah formal adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis. Menurut R.S. Palt, wilayah formal adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas umum, baik atas dasar karakteristik lahan maupun huniannya. Dari kedua pengertian tersebut, wilayah formal yaitu wilayah geografis yang seragam homogen, berdasarkan kriteria tertentu dan dapat dibedakan dengan daerah tetangganya. Kriteria yang digunakan dalam pembagian wilayah formal berupa unsur fisik atau unsur sosial, seperti peta tanah, peta kepadatan penduduk, dan peta penggunaan lahan. Berikut contoh kenampakan areal fisik, meliputi gunung dan pegunungan, sungai, das, dan rawa. Relief berbentuk antiklinal, sinklinal, patahan, dan lipatan. Berikut contoh ketampakan areal biotik. Hutan-hutan, daerah pertanian dan perkebunan, daerah sawah, tegal, dan ladang. Berikut contoh ketampakan areal sosial. Kelompok RT, RW, dan kelurahan. Golongan masyarakat desa dan masyarakat kota. Berdasarkan kriteria di atas, contoh pembagian wilayah secara formal antara lain sebagai berikut. Menurut kekhususannya, klasifikasi ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografis yang khusus. Wilayah demikian ini disebut specific region. Contoh, 1. Wilayah Asia Tenggara. Daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri-ciri geografis yang khusus, seperti lokasi, penduduk, adat istiadat dan bahasa. 2. Wilayah waktu Indonesia bagian timur, daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu lokasi di Indonesia bagian timur. 3. Wilayah daerah penangkapan udang laut di Indonesia mempunyai ciri khusus, lokasinya sepanjang pantai hutan bakau atau laut yang pantainya tidak begitu dalam dan reliefnya bercelah-celah yang cocok untuk sarang udang. Wilayah yang menekankan perbedaan pada jenisnya, disebut generic region. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang diperhatikan. Contoh, wilayah iklim, wilayah fisiografis, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. Dalam hal ini yang ditekankan adalah jenis pewilayahan saja. Berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu, wilayah seperti ini disebut uniform region. Contoh,
Wilayah pertanian, terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani dan daerah pertanian. Kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. Adanya perbedaan kondisi fisik antar wilayah menyebabkan terjadinya perbedaan perkembangan wilayah, hubungan antar tempat dan antar wilayah yang memungkinkan untuk terbentuknya wilayah formal disebut asosiasi areal. Usaha pelestarian lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan di wilayah formal yaitu sebagai berikut. 1. Reboisasi dan penghijauan desa. 2. Lahan pertanian dan perkebunan jangan sampai kosong atau tidak ditanami. 3. Pengolahan tanah daerah pegunungan dengan sistem terasering. 4. Pelestarian hutan, culture plowing dan strip cropping, serta relief pegunungan harus tetap terjaga. 5. Vegetasi dan sekitar sungai, das, dan rawa harus tetap terjaga. 6. Daerah tegal dan ladang perlu ditanami. 7. Masyarakat disadarkan pentingnya kebersihan dan memelihara lingkungan hidup. Demikian bahasan tentang wilayah formal, pada part 3 mendatang insya Allah akan dibahas tentang wilayah fungsional. Selamat belajar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.